Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, malah mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meskipun dibarengi dengan hujan, kita masih bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan langkah kita sekalian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin hadakumullah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, di ayat ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kalian tidak mencintai, menyukai istri-istri kalian, artinya tidak ada chemistry, kebogoh, maka fa'asa an takrahu syai'an, siapa tahu kalian membenci sesuatu, akan tetapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, Allah menjadikan di dalam kesabaran terhadap ketidaksukaan kepada wanita, Allah memberikan sebuah kebaikan yang banyak. Jadi pesan dari ayat ini, fa in karihtumuhunna fasbiru, jika kalian tidak mencintai mereka, hendaklah bersabar. Sebab siapa tahu dari kesabaran tersebut Allah memberikan kebaikan, yaitu keturunan yang soleh. Para jamaah kaum muslimin, kemudian dilanjutkan kepada ayat selanjutnya, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, kalau kalian menghendaki mengganti istri dengan istri yang lain, artinya menceraikan istri kita. Dalam Al-Quran tidak ada kata secara khusus kalimat yang menunjukkan kepada wanita ataupun laki-laki. Yang ada adalah zaujun, artinya pasangan. Berarti ayat ini bisa ditujukan kepada perempuan pada khususnya, tetapi begitu pun kepada laki-laki. Jika kalian menghendaki ingin menceraikan, mengganti istri kalian dengan wanita yang lain, ai akhadha badalaha bi an talaqtumuha, dengan cara kalian menceraikan mereka, maka kata Allah, wa ataitum ihdahunna qinthara, kalian telah memberikan kepada istri-istri kalian harta yang begitu banyak, maksudnya mas kawin. Kalian telah membayar mas kawin kepada istri yang pertama, kemudian kalian ceraikan, fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan sekali-kali
mas kawin tersebut diambil kembali. Makanya ke depan ini ada istifham litaubih dalam ilmu balaghah, ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina. Apakah kalian akan mengambil mas kawin atau harta yang telah kalian berikan kepada istri kalian buhtanan dengan cara yang zalim? Jadi taubih itu seolah-olah mengolok-olok Allah Ta'ala kepada orang yang seperti itu. Kalau dalam bahasa Sunda teu boga kaera geus dibikeun dicopot deui dengan cara zalim wa isman mubina, dan dosa yang jelas, ay bayyinan, sehingga wa kaifa ta'khuduna, dan bagaimana kalian mengambil dengan cara apapun mas kawin yang telah kalian berikan, wa qad afdha ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan qalila, sedangkan kalian telah mengambil sesuatu dari mereka, yaitu dengan berhubungan intim. Jadi sudah kita ambil status keperawanannya, tapi setelah kita ambil lalu kita ceraikan dan kita akan ambil kembali mas kawinnya, padahal mereka telah menyerahkan diri kepada kalian. Jadi eueuh kaera ari martabakna dicopot, ari mas kawin pamayarna diambil kembali. Sebab di dalam ilmu fikih itu dijelaskan bahwa mas kawin itu sebenarnya adalah membeli apa yang dimiliki oleh perempuan, sehingga ketika sudah dibayar mas kawinnya, maka seolah-olah wanita tersebut sudah menjadi milik kita. Mau diapakan oleh kita itu sudah menjadi bebas hukum. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau mas kawin disebutkan di dalam pertikahan tetapi kemudian dihutangkan, maka dia tidak boleh mengganggu si istrinya meskipun untuk hanya berdua-duaan. Kalau di waktu akad disebutkan mas kawinnya tidak dikatakan ngutang, tapi ternyata ngutang kenyataannya, itu tidak boleh disenggama istri kita. Tapi kalau disebutkan di akad, di anjuk, ya itu boleh. Cuman yang pasti bahwa mas kawin tersebut adalah untuk menghalalkan apa yang wanita miliki. Sehingga di dalam ayat yang lain bahwa Allah mengatakan sesungguhnya pada laki-laki itu ada kelebihan. Satu adalah sidak atau mas kawin, yang kedua wabima anfaqtum, apa yang dinafkahkan oleh kita kepada istri. Jadi laki-laki itu sebenarnya tidak harus ditugaskan untuk ngasuh anak. Laki-laki itu ditugaskan untuk bertanggung jawab kepada anak. Laki-laki tidak dituntut setia, yang dituntut setia itu perempuan. Tapi laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, siapapun laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, maka Allah tidak akan menerima sholatnya dan seluruh ibadah. Saking masalah ini sangat penting sekali. Kalau kita belum mampu menikah, ya jangan menikah. Kalau sudah mampu, baru kita menikah. Kan bahasanya man istata'tum minkumul ba'ah. Siapa orang yang mampu untuk menikah, falyatajawaz, maka menikah. Ya kalau tidak mampu jangan menikah. Meskipun umur kita sudah 30-40 tahun, ya wong tidak mampu kita. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha,
di samping wanita telah menyerahkan dirinya dan engkau telah mengucapkan janji yang agung, janji setia di depan penghulu dan kedua orang tuanya, mengurus, akan bertanggung jawab terhadap istri dengan mengatakan ijab dan qabul. Qabil itu saya terima, seolah-olah itu adalah sebuah perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertikaian itu sangat sakral. Dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa ketika laki-laki menikahi seorang wanita, maka para malaikat menghadiri akad pernikahannya, menjadi saksi terhadap pernikahan manusia. Para jamaah kaum muslimin, nah ini hukum, kita bisa ambil hukum dari ayat ini, bahwa ketika kita menikahi seorang wanita kemudian sudah dipergauli, maka mas kawinnya itu tidak boleh diambil kembali. Tapi kalau belum dipergauli, maka boleh diambil setengah daripada mas kawin. Tidak boleh semuanya, cuman setengah diambil. Apa untuk membayar apa? Untuk membayar status wanita tersebut dari perawan menjadi janda kembali. Kan pengorbanan itu. Jadi tidak boleh. Bahkan kan biasanya dalam Islam itu sebelum menikah ada yang dinamakan dengan lamaran, khitbah. Biasanya laki-laki mengikat wanita dengan sesuatu, cincin, bukan tukar cincin. Kalau tukar cincin itu bukan ajaran Islam. Yang pasti lelaki memberikan cincin berapapun nilainya kepada wanita. Nah, emas yang dijadikan sebagai pengikat kepada calon istri itu di dalam hukum Islam boleh diambil kembali bila tidak jadi menikah. Itu boleh. Silahkan diambil kembali. Bahkan segala pemberian, jeruk waktu lamaran, apel, pisang, wah ya awewena teu bener cek urang, cokot deui tagih deui, itu diperbolehkan. Ari teu isin mah nyandakna gitu. Tapi beda cerita dengan ketika sudah menikah. Kalau sudah menikah, Allah mengolok-olok apa? Atakhudunahu buhtanan wa ismam mubina. Apa kalian akan mengambil sesuatu dengan cara dolim, dengan cara dosa yang jelas? Artinya tidak boleh. Kalau itu pun waqad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kalau itu sudah, wanita tersebut sudah dipergauli. Kalau belum dipergauli, maka diperbolehkan kita mengambil setengah dari mas kawin tersebut. Kalau mas kawinnya 10 gram, berarti diambil 5 gram. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi. Yang paling pertama Allah jelaskan di dalam ayat ini adalah istri daripada orang tua kita. Sehingga kata Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan sekali-kali kalian menikahi istri daripada bapak-bapak kalian. Yang dimaksud dengan bapak-bapak itu termasuk bapak kita, kakek kita, buyut kita. Itu semuanya istrinya tidak boleh kita nikahi. Cerita masalah istri bapak berarti maksudnya bukan ibu kita. Jadi dalam bahasa di Indonesia ibu tiri. Di dalam Islam tidak ada namanya ibu tiri. Kalau sudah menjadi istri bapak kita, dia adalah ibu kita. Itulah Islam. Lah inung tere ieu. Di dalam Islam tidak ada.
Bahasanya adalah manakaha abnaukum atau zaujatu abikum, istri dari bapak kalian. Tidak boleh kalian nikahi illa ma qad salaf, kecuali hukum yang telah dilewati. Artinya sebelum turun ayat ini masih belum ada larangan tentang masalah itu, sebagaimana yang sering terjadi di zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu kalau bapaknya menikah kembali kepada seorang wanita, kemudian cerai, itu dinikahi anaknya nanti, janda bapaknya. Nah, setelah hadir Islam, turun ayat ini, dilarang secara mutlak. Bahkan kata Allah, innahu kana fahisyah, itu adalah sebuah keburukan. Kata Imam As-Suyuti, yang disebut dengan fahisyah itu adalah keburukan yang sangat buruk. Nah, wa maqtan wa sa'asabila, kemudian sesuatu yang akan menjadi sebab terhadap datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa sa'asabila, dan seburuk-buruknya jalan yang dilakukan oleh manusia. Jadi meskipun itu bukan ibu kita, tetapi karena sudah menikah kepada bapak kita, maka dilarang kita menikahi istri tersebut apabila sudah bercerai dengan orang tua kita. Nah, ini kan menjadi hukum yang kesananya akan menjadi kias dari hukum semuanya, yang disebut dengan sohir atau musoharah. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah ummu zaujah, ibu dari istri kita, mertua, itu tidak boleh ditikahi. Bahkan dalam istilah bahasa Sunda, mitoha eueuh urutna, betul, di dalam Islam tidak ada bekas mertua. Selama hidup mertua kita, meskipun sudah bercerai dengan anaknya, wudu kita tetap tidak batal dengan mertua kita, karena mereka dianggap sebagai mahram selama-lamanya. Kalau adik ipar itu mahramnya tidak selamanya, maka wudu kita batal. Maksud tidak selamanya bagaimana? Kalau kita sudah bercerai dengan istri kita, kita boleh turun keranjang nikah kepada adiknya, adik ipar kita. Tapi dengan catatan kita harus bercerai dulu dengan kakaknya, baru kita boleh menikah dengan adiknya. Kemudian yang tidak diperbolehkan itu adalah satu, istri orang tua kita, yang kedua ibu daripada istri kita, kemudian zaujatul ibni, istri dari anak kita, menantu, tidak boleh nikah kepada menantu. Sekarang ini moral umat Islam ini sudah menurun. Banyak kejadian ada anak nikah kepada ibunya. Bahkan baru-baru ini ada anak memperkosa ibu dan adiknya sekaligus. Salah siapa? Ya salah orang tua tidak mendidik anak. Nanti insya Allah pada ayat-ayat berikutnya ini akan dijelaskan siapa saja yang tidak boleh ditikahi oleh kita. Nah, kemudian ada yang tidak boleh itu ibu daripada istri kita. Jadi kalau kita menikah kepada anaknya, kita tidak boleh menikah kepada ibunya. Jadi ada kaidah dalam ilmu fikih, nikahul banat tahrumul ummahat wa nikah dukhulul banat tahrumul ummahat. Kalau kita kepada anaknya, kalau cuman menikah, kalau menikah kita tidak boleh menikahi ibunya. Tapi kalau kita kepada ibunya belum senggama, belum dipergauli, kemudian cerai, kita boleh nikah kepada anaknya. Jadi kaidahnya berarti dukhulul ummahat tahrumul banat. Mendukhul atau menjima ibu
itu akan mengharamkan kepada anaknya. Kalau belum didukhul itu boleh kita menikah kepada anaknya. Jadi kita harus tahu mana batasan-batasan orang yang tidak boleh kita nikahi. Karena memang ini adalah hukum yang harus kita taati, sehingga tidak serta-merta kita menikahi seseorang. Apakah ini boleh ditikah atau tidak, itu Islam menjelaskan secara terperinci supaya jangan terjadi pertikahan yang memang tidak baik di dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Pada kesimpulannya bahwa mas kawin yang telah kita berikan kepada istri tidak boleh kita ambil kembali jika pertikahan tersebut telah mengalami hubungan intim suami istri. Tapi kalau misalnya belum terjadi apapun baru menikah, maka kita boleh mengambil mas kawin setengah daripada mas kawin tersebut. Yang kedua, kita diharamkan menikahi istri orang tua kita, menikahi istri daripada anak kita, menikahi ibu daripada istri kita. Itu diharamkan. Mertua itu selama-lamanya tidak boleh ditikahi. Maka ada istilah mahram, ada istilah bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh ditikahi, namanya mahram. Makanya dalam mazhab Syafi'i, suami istri itu tetap batal ketika bersentuhan. Kenapa? Sebab memang bukan mahram. Kan istri kita, ya tapi bukan mahram. Kenapa disebut bukan mahram? Karena kita tidak diharamkan menikahi istri kita. Kalau diharamkan namanya mahram. Kalau saudara satu susu sama dengan saudara satu kandung, namanya disebut radha'ah. Nanti hukum-hukum itu akan dijelaskan ke depan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi pencerahan dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.